Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan 3 orang. Aku Ines. Aku Yovita. Dan aku Evonella. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan dan juga memaparkan mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, yaitu peraturan perundang-undangan, baik itu pengertian, proses pembuatan, materi muatan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan tersebut. selamat menyaksikan. Nah, untuk peraturan perundang-undangan yang pertama dan tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pengertiannya. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi atau hukum dasar tertulis di Indonesia. Dokumen ini menjadi panduan utama untuk mengatur jalannya negara. Isinya meliputi prinsip dasar negara, hak dan kewajiban warga negara, hingga struktur pemerintahan. Kemudian yang kedua ada proses pembuatannya. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang dalam waktu singkat oleh BPUPKI. Prosesnya melibatkan sidang intensif dan diskusi yang panjang. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang 1945 disahkan oleh PPKI. Kemudian yang ketiga yaitu materi muatan UUD 1945. Isi utamanya meliputi 3, yaitu pembukaan, pasal-pasal, dan penjelasan. Pembukaan ini berisi dasar negara Pancasila dengan tujuan bangsa. Yang kedua, pasal-pasal mengatur tentang kekuasaan negara, hak asasi manusia, sistem pemerintahan, dan hubungan pusat daerah. Kemudian ada penjelasan yang menjabarkan isi pasal-pasal sebelum amandemen. Kemudian yang keempat yaitu muatan pencabutan. Dalam amandemen beberapa pasal dan aturan dicabut atau diubah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Contohnya perubahan tentang masa jabatan presiden dan aturan otonomi daerah. Dengan memahami Undang-Undang 1945, kita bisa tahu bagaimana negara ini diatur dan bagaimana kita bisa ikut menjaga keadilan di dalamnya. Nah, tadi yang pertama Undang-Undang 1945, yang kedua kita lanjut ke ketetapan MPR. Yang pertama pengertian ketetapan MPR. Ketetapan MPR atau TAP MPR adalah keputusan resmi yang dibuat oleh MPR dalam sidang sebagai pedoman penyelenggaraan negara. TAP MPR ini berisi aturan penting yang sifatnya strategis, misalnya dasar-dasar pemerintahan atau kebijakan negara. Yang kedua, proses pembuatan ketetapan MPR. Proses pembuatan dimulai dari usulan anggota MPR, baik dari DPR maupun DPD. Setelah itu dilakukan pembahasan mendalam dalam sidang MPR yang diakhiri dengan pengambilan suara untuk mencapai kesepakatan. Jika disetujui mayoritas, ketetapan itu sah dan berlaku. Kemudian yang ketiga adalah materi muatan ketetapan MPR. TAP MPR biasanya berisi yang pertama landasan kebijakan negara, yang kedua pengaturan ulang kelembagaan negara, dan yang ketiga penetapan prinsip penting seperti pemilu, otonomi daerah, atau pelaksanaan reformasi. Kemudian yang keempat, muatan pencabutan ketetapan MPR. Setelah reformasi 1998, banyak ketetapan MPR dicabut atau dinyatakan tidak berlaku melalui TAP MPR nomor 1/MPR/2003. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan peraturan dan menyesuaikan sistem pemerintahan dengan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Selanjutnya ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, biasa disebut Perpu. Pengertiannya, undang-undang adalah peraturan hukum yang dibuat oleh DPR bersama Presiden. UU berfungsi sebagai pedoman utama untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara. Sedangkan Perpu adalah aturan darurat yang dikeluarkan oleh Presiden ketika kondisi genting dan mendesak dan membutuhkan aturan negara tanpa melalui pihak DPR terlebih dahulu. Yang kedua, proses pembuatan undang-undang. Proses pembuatannya adalah yang pertama pemerintah atau DPR mengusulkan RUU atau rancangan undang-undang. Yang kedua, RUU dibahas dalam rapat DPR bersama Presiden. Dan yang terakhir setelah disetujui DPR dan Presiden, RUU diubah menjadi UU. Kemudian yang kedua, Perpu. Proses pembuatannya adalah yang pertama Presiden menerbitkan Perpu saat situasi mendesak. Kemudian yang kedua, Perpu langsung berlaku tetapi harus mendapat persetujuan DPR dalam sidang berikutnya. Yang ketiga yaitu materi muatannya. UU mengatur berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, pertahanan, dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, Perpu fokus pada situasi darurat yang membutuhkan tindakan cepat seperti bencana, krisis politik, atau ancaman keamanan. Kemudian yang terakhir yaitu muatan pencabutan. UU dapat dicabut atau diubah oleh UU baru, sedangkan Perpu bisa dicabut jika DPR tidak menyetujui atau digantikan menjadi UU jika disetujui DPR. Peraturan pemerintah atau biasa kita sebut PP.
Peraturan pemerintah atau PP adalah produk hukum yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan undang-undang. PP memiliki kedudukan di bawah undang-undang, namun di atas peraturan perundang-undangan daerah. Yang kedua ada proses pembuatan peraturan pemerintah. Yang pertama ada inisiatif, yaitu usulan pembuatan PP dapat berasal dari presiden, dari menteri atau lembaga negara lainnya. Yang kedua ada penyusunan draft. Draft PP disusun oleh kementerian atau lembaga yang terkait. Yang ketiga ada penyerahan ke Menteri Hukum dan HAM. Draft PP diserahkan ke Menteri Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi. Lalu yang keempat ada pengesahan oleh Presiden. Setelah melalui proses harmonisasi, draft PP diajukan kepada Presiden untuk mendapatkan pengesahan. Yang kelima ada pengundangan. PP yang telah disahkan oleh Presiden kemudian diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Lalu yang ketiga ada materi muatan peraturan pemerintahan. Materi muatan PP sangat beragam, tergantung pada undang-undang yang akan dilaksanakan. Secara umum, PP memuat yang pertama ada ketentuan pelaksanaan. Ketentuan yang lebih rinci untuk melaksanakan ketentuan umum dalam undang-undang. Terus yang kedua, ada sasaran dan tujuan. Tujuan yang ingin dicapai melalui penerbitan PP. Yang ketiga ada lingkup pengaturan, batasan materi yang diatur dalam PP. Yang selanjutnya ada prosedur dan mekanisme, tata cara pelaksanaan ketentuan dalam PP. Dan yang terakhir ada sanksi. Sanksi yang akan diberikan jika ketentuan dalam PP dilanggar. Yang selanjutnya ada pencabutan peraturan pemerintah. Sebuah PP dapat dicabut jika yang pertama telah digantikan, diterbitkan PP baru yang mengatur materi yang sama dan menggantikan PP yang sebelumnya. Dan selanjutnya ada tidak relevan lagi. Materi yang diatur dalam PP sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada putusan pengadilan. Ada putusan pengadilan yang menyatakan PP tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pencabutan PP dapat dilakukan melalui yang pertama ada peraturan pemerintahan yang baru, diterbitkannya PP yang baru yang secara tegas menyatakan mencabut PP sebelumnya. Lalu yang terakhir ada undang-undang diterbitkan undang-undang yang mencabut PP tersebut. Contoh peraturan pemerintah yang kita dengar adalah tentang ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan juga pajak. Kita masuk ke Perpres atau Peraturan Presiden. Peraturan Presiden adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang, memberikan petunjuk pelaksanaan undang-undang, dan atau untuk mengatur hal-hal yang bersifat sangat mendesak dan perlu kepastian hukum yang tinggi. Perpres memiliki kedudukan di bawah undang-undang namun di atas peraturan menteri. Proses pembuatan peraturan Presiden meliputi yang pertama ada inisiatif. Usulan pembuatan Perpres dapat berasal dari Presiden sendiri, menteri atau lembaga negara lainnya. Yang kedua ada penyusunan draft. Draft Perpres disusun oleh kementerian atau lembaga yang terkait. Yang ketiga ada penyerahan ke Menteri Sekretaris Negara. Draft Perpres diserahkan ke Menteri Sekretaris Negara untuk dilakukan harmonisasi dan juga kajian. Yang keempat ada pengesahan oleh Presiden. Setelah melalui proses harmonisasi dan kajian, draft Perpres diajukan kepada Presiden untuk mendapatkan pengesahan. Pengundangan. Perpres yang telah disahkan oleh Presiden kemudian diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya ada materi muatan peraturan Presiden. Yang pertama ada pelaksanaan undang-undang. Memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang pelaksanaan ketentuan dalam undang-undang. Yang kedua ada hal-hal yang mendesak. Mengatur hal yang bersifat sangat mendesak dan perlu kepastian hukum yang tinggi. Lalu yang selanjutnya ada organisasi pemerintah, mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah. Dan yang terakhir ada kebijakan pemerintah, mengatur kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang. Pencabutan peraturan Presiden dapat dicabut jika telah digantikan. Diterbitkannya Perpres baru yang mengatur materi yang sama dan menggantikan Perpres sebelumnya. Lalu yang kedua, tidak relevan lagi. Materi yang diatur dalam Perpres sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir ada putusan pengadilan. Ada putusan pengadilan yang menyatakan Perpres tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pencabutan Perpres dapat dilakukan melalui yang pertama, peraturan Presiden yang baru, diterbitkan Perpres baru yang secara tegas menyatakan mencabut Perpres sebelumnya. Lalu yang kedua, undang-undang. Diterbitkannya undang-undang yang mencabut Perpres tersebut.
Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin mengenai peraturan daerah provinsi atau perda provinsi. Jadi, peraturan daerah provinsi ini merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah provinsi bersama dengan DPRD provinsi. Nah, perda ini juga berfungsi untuk mengatur urusan pemerintahan di tingkat provinsi namun tetap sesuai dengan kebutuhan daerah. Yang kedua yaitu proses pembuatan perda provinsi. Yang pertama yaitu usulan rancangan. Jadi di tahap ini rancangan perda itu bisa diusulkan oleh gubernur atau anggota DPRD provinsi. Yang kedua yaitu tahap pembahasan. Di tahap ini DPRD bersama dengan gubernur akan membahas rancangan tersebut di dalam rapat mereka. Yang ketiga yaitu tahap persetujuan. Jadi di tahap ini jika disetujui, rancangan ini dapat disahkan menjadi perda. Dan tahap yang terakhir yaitu di tahap pengundangan. Jadi di tahap ini jika perdanya sudah sah itu akan diumumkan lalu akan mulai berlaku. Yang ketiga itu materi muatan perda provinsi. Perda provinsi biasanya mengatur hal-hal seperti yang pertama itu ada pengelolaan sumber daya alam di provinsi. Yang kedua ada kebijakan pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan wilayah provinsi. Dan yang terakhir itu pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan provinsi. Yang keempat yaitu muatan pencabutan perda provinsi. Jadi di perda provinsi ini bisa dicabut jika yang pertama bertentangan dengan peraturan di atasnya seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, lalu sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, dan yang terakhir digantikan oleh perda baru yang lebih sesuai. Nah, kita lanjut ke peraturan daerah kabupaten atau kota yang disebut sebagai perda kabupaten atau kota. Jadi di peraturan daerah kabupaten atau kota ini adalah aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota bersama dengan DPRD. Jadi perda ini bertujuan untuk mengatur berbagai urusan pemerintahan di tingkat kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang kedua yaitu proses pembuatan perda kabupaten atau kota. Jadi yang pertama yaitu usulan rancangan. Jadi di tahap ini rancangan perda diajukan oleh bupati atau wali kota atau juga bisa melalui anggota DPRD kabupaten atau kota. Yang kedua yaitu melalui tahap pembahasan. Jadi di tahap ini DPRD dan bupati atau wali kota akan membahas rancangan tersebut dalam rapat resmi. Yang ketiga yaitu persetujuan. Jika disetujui, rancangan tersebut dapat disahkan menjadi perda. Dan yang keempat yaitu pengundangan, di mana perda diumumkan kepada masyarakat dan mulai diberlakukan. Yang ketiga yaitu materi muatan perda kabupaten atau kota. Perda kabupaten atau kota mengatur hal-hal seperti yang pertama yaitu di dalam layanan publik dapat seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan juga transportasi lokal. Yang kedua yaitu di dalam pengelolaan wilayah seperti tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan juga lingkungan hidup. Dan yang terakhir itu kearifan lokal, di mana mereka dapat mencakup seperti perlindungan budaya dan tradisi daerah. Yang terakhir yaitu muatan pencabutan perda kabupaten atau kota. Jadi perda ini bisa dicabut jika yang pertama bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi seperti undang-undang atau perda provinsi, dan yang kedua sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, juga yang ketiga digantikan oleh perda baru yang lebih relevan. Sekian dari presentasi kami, semoga informasi yang kami sampaikan dalam presentasi dapat berguna dan dapat menambah ilmu pengetahuan teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Bye-bye!